marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di mata kuliah manajemen operasi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah e-commerce. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota ada Muhammad Ihsan dengan NPM 10 12 16 19, Silvi Yulianti dengan NPM 10 12 16 55, dan yang terakhir ada Risma Yanti Dewi dengan NPM 10 12 33 16 33. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. E-commerce merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli atau barang atau jasa pada World Wide Web Internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Peluncuran e-commerce ini merupakan apresiasi sekaligus memenuhi permintaan para pelanggan setiap Uniqlo Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk menyediakan platform berbelanja yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, peluncuran e-commerce ini juga menjadi pelengkap dari 40 Uniqlo yang terbesar dari berbagai toko di Indonesia. Di sini ada istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama ada cash atau electronic cash, juga disebut sebagai digital cash atau digital money. Uang tunai yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran kini dapat digunakan sebagai elektronik dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua ada checks atau electronic checks. Alat pembayaran e-commerce ini memungkinkan customer untuk melakukan pembayaran kepada penjual dengan mengirimkan cek elektronik via email. Yang ketiga ada wallet atau electronic wallet. Melalui metode pembayaran e-wallet, pembayaran digunakan dengan cara menyimpan nomor kartu kredit Anda ke hard disk dalam kondisi terenkripsi dengan aman. Pada e-commerce yang mendukung sistem pembayaran dengan e-wallet ini, ketika tombol pay ditekan, maka proses pembayaran melalui kredit akan dilakukan secara aman oleh server perusahaan tersebut. Next ada merchant account, adalah hubungan relasi antara pelaku bisnis dengan bank di mana ada syarat dan peraturan ketat yang berkenan dengan pengeluaran merchant account-nya. Next ada credit card atau smart card. Credit card atau smart card ini dalam transaksi e-commerce, credit card atau kartu kredit digunakan sebagai sarana untuk berbelanja yang memungkinkan untuk pembayaran tidak langsung dilunasi saat pembelian dilakukan, sehingga produk yang dibeli dapat dicicil hingga beberapa kali. Next ada cash on delivery atau COD. Merupakan suatu metode pembayaran e-commerce di mana si pembeli menyerahkan uang atau membayar sejumlah uang kepada si penjual saat terjadi pengiriman barang sesuai kriteria yang telah disepakati. Next ada dropshipping, adalah sebuah tipe e-commerce di mana si distributor atau produsen dari suatu produk mengirimkan produknya langsung kepada si pembeli atau sudah dalam keadaan dikemas, sehingga si dropshipper tidak perlu menjadi perantara tetapi ikut mengambil untung dari hasil penjualan tersebut. Next ada payment per klik atau PPC. Adalah sebuah bentuk periklanan online di mana setiap ada orang yang mengklik pada suatu produk atau iklan pada website e-commerce tertentu, si penjual atau pemilik toko online tersebut
akan membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya. Contohnya adalah pada e-commerce jenis marketplace yang di Facebook. Terus next ada payment gateway. Adalah prosedur pembayaran yang digunakan untuk setiap transaksi pada sebuah e-commerce. Mode ini bisa dilakukan secara on-site atau off-site, tergantung mana yang paling cocok dengan modelnya. Next ada wholesaler atau retailer. Jika dalam perdagangan di dunia nyata dikenal istilah perdagangan grosir atau eceran. Maka dalam e-commerce pun bisa dikenal pula dengan wholesaler dan retailer. Adapun contoh e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to business atau B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua ada e-commerce business to customer atau B2C. Business to customer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Next, yang ketiga ada e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C transaksi digunakan oleh konsumen ke konsumen kalau kita sering melakukan Tokopedia, Bukalapak, OLX dan sejenisnya. Maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui paket marketplace. Jadi C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Next ada konsumen to business atau C2B. C2B adalah kebalikan dari B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Dan yang terakhir ada media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce tadi di atas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping, cash, service, EDI, dan file transfer protokol. Hal ini tertentunya melibatkan kegiatan B2B atau business to business. Nah, next pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rismayanti Dewi. Dampak positif dan negatif e-commerce. Yang pertama, dampak positifnya yaitu revenue stream. Yang kedua, meningkatkan market. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan, meningkatkan rantai pendapatan. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan diri para konsumen. Dan yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Ada juga kelemahan dalam e-commerce. Yang pertama, isu security. Yang kedua, pembajakan kartu kredit, stock exchange fraud, banking fraud, hak atas kekayaan intelektual, akses ilegal ke sistem informasi, perusahaan website, sampai dengan pencurian data. Yang ketiga, ketidaktepatan waktu pengiriman barang. Yang keempat, masyarakat kurang merasa puas bila tidak melihat langsung barangnya yang akan dibelinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ihsan. Kendala e-commerce. Keterbatasan dari segi teknologi diantaranya
belum adanya suatu standar yang baku mengenai mutu, keamanan dan kehandalan sistem yang dipakai dalam e-commerce, masalah bandwidth dan memerlukan web server, khususnya untuk menangani masalah jaringan. Keterbatasan lain yaitu dari segi non-teknologi, diantaranya belum adanya peraturan pemerintah mengenai transaksi perdagangan melalui e-commerce. Adanya persepsi bahwa e-commerce tidak aman dan mahal, dan banyak para pembeli juga penjual yang menunggu ekosistem e-commerce menjadi stabil untuk mereka dapat berpartisipasi. Lanjut ke studi kasus Uniqlo. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi di seluruh dunia, membuat Uniqlo bertindak cepat untuk segera mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat mempermudah mereka dalam menjangkau pasar di berbagai negara. E-commerce menjadi bagian dari marketing yang diterapkan Uniqlo sebagai penjualan yang meningkat secara global. Selain itu, nilai tambah dari konsumen yang mereka gemari menggunakan online shop untuk membeli sebuah produk. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.